Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh senang kita bisa berjumpa kembali hari ini dalam renungan pagi. Dan kita hari ini akan membahas satu topik, yaitu pengharapan dalam Tuhan, sumber sukacita. Bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Di dunia yang sering kelihatan suram, membuat kita tidak berdaya, kehilangan akal, bahkan seperti mau putus asa. Padahal jika Anda di dalam Tuhan, semua itu suatu kebohongan, karena ada kekuatan Allah yang melindungi kita. Dalam arti harafiah, ayat di atas, kekuatan Allah disebut garnisun, satuan pasukan pengaman, seperti rumah panglima yang dilindungi dengan sistem pengamanan satuan pasukan dengan persenjataan lengkap maupun sistem pengamanan elektronik yang mengawasi setiap saat. Tuhan mengatakan bahwa kekuatannya yang besar akan melindungi kita. Tuhan sedang mengawasi kita setiap saat sepanjang hari seperti pengawal. Segala sesuatu dalam hidup Anda tidak terlepas dari pengawasan Allah Bapa. Bahkan hal-hal yang sulit yang disebabkan oleh dosa kita atau dosa orang lain tetap dapat digunakan Tuhan untuk kebaikannya. Itulah pemeliharaan Tuhan dalam kekuatannya. Apa yang harus Anda lakukan dengan semua ini? Ini sangat sederhana. Anda mempercayai Tuhan. Seperti yang ditulis dalam 1 Petrus 1 ayat 6-7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita membutuhkan lebih dari sekadar pemikiran positif untuk bertahan di dunia ini. Kita butuh harapan. Contoh, saya pasti bisa. Atau segala sesuatu jika diusahakan pasti berhasil. Kata-kata motivasi ini sering didengung-dengungkan para motivator. Namun, berapa persen orang yang berhasil dengan pikiran positif itu? Setiap orang punya kemampuan dan kapasitas yang berbeda. Dan tidak banyak orang yang mengetahui kemampuan dan kapasitas dirinya sampai di mana. Sehingga jika Anda memaksakan diri mencapai tujuan yang bukan kapasitas diri Anda akan frustrasi sekalipun dengan pikiran yang positif. Ada 5 alasan mengapa kita dapat memiliki harapan di dalam Kristus. Yang pertama, Tuhan memilih kita sebelum kita memilihnya. Yang kedua, Tuhan selalu memperlakukan kita dengan penuh kasih dan rahmat. Yang ketiga, Tuhan telah mengamankan masa depan kita dengan anugerah keselamatan. Yang keempat, Tuhan melindungi kita dengan kekuatan Allah,
seperti yang kita bicarakan tadi. Yang kelima, Tuhan sedang mempersiapkan kita hidup dalam kekekalan. Tuhan menggunakan segala sesuatu dalam hidup kita, yang baik dan yang buruk, yang berhasil maupun kegagalan kita, untuk mempersiapkan kita menuju kehidupan yang kekal. Ayat di atas menjelaskan, bergembiralah karena Anda memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Firman Tuhan tetap berlaku selamanya dan sampai zaman akhir. Bahkan firman Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.